Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan yaitu ada Bilfa Dwi Zafarina, kemudian ada Tiara Syifa, lalu ada Maheswari Indira Salsabila, lalu ada Muhammad Rizky Argabila, dan Ruth Larasati. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam mata kuliah Foundations of Artificial Intelligence yang akan membahas mengenai pemanfaatan AI dalam dunia pendidikan. Baik, pada bagian introduction, di sini artificial intelligence atau AI sendiri merupakan teknologi yang dirancang untuk meniru kemampuan berpikir, belajar, dan mengambil keputusan seperti manusia. Perkembangan AI yang pesat telah memberikan dampak besar di berbagai bidang kehidupan, mulai dari kesehatan, bisnis, transportasi, hingga pendidikan. Yang akan kita bahas di sini yaitu dalam bidang pendidikan. Jadi di sini AI hadir sebagai salah satu inovasi penting yang mampu mengubah cara belajar dan mengajar menjadi lebih efektif dan efisien. Pemanfaatan AI dalam pendidikan juga dapat dilihat pada berbagai aplikasi pembelajaran digital yang menyediakan layanan belajar interaktif. Teknologi ini mampu menghadirkan chatbot yang dapat menjawab pertanyaan siswa secara otomatis, serta tutor virtual yang mendampingi proses belajar mandiri. Dengan adanya fitur-fitur tersebut, AI ini memungkinkan terciptanya pengalaman belajar yang lebih personal, karena materi dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing siswa. Selain itu, AI juga dapat membantu menghadirkan pembelajaran yang lebih menarik melalui simulasi, latihan soal, serta analisis progres belajar siswa. Hal ini menunjukkan bahwa AI itu tidak hanya menjadi alat bantu teknologi, tapi juga jadi bagian dari transformasi pendidikan menuju sistem lebih modern dan berbasis digital. Selanjutnya, problem statement dari topik yang kami ambil yaitu yang pertama, keterbatasan akses pendidikan berkualitas membuat siswa di daerah terpencil kesulitan dalam memperoleh bimbingan tambahan. Kemudian yang kedua, sumber daya pengajaran yang kurang memadai di mana jumlah guru berkualitas tidak sebanding dengan jumlah siswa, sehingga menyebabkan kualitas pembelajaran tidak tersebar secara merata. Kemudian yang terakhir, kurangnya sistem pembelajaran yang utuh menyebabkan para siswa kurang bisa mengembangkan potensi yang mereka miliki. Baik, selanjutnya yaitu Purpose Solution Using AI, di mana penggunaan kecerdasan buatan dalam platform pembelajaran digital adalah solusi untuk menciptakan pengalaman belajar yang personal dan efektif. Tujuannya adalah mengatasi tantangan pemerataan pendidikan dan keterbatasan waktu belajar yang dihadapi oleh siswa di seluruh negeri. AI berperan sebagai asisten cerdas yang membantu siswa belajar kapan saja, di mana saja, dan dengan cara yang paling sesuai dengan kebutuhan individual mereka. Masalahnya, setiap siswa memiliki tingkat pemahaman dan kecepatan belajar yang berbeda. Sistem pembelajaran yang seragam menjadi tidak efisien. AI memberikan solusi yaitu platform yang menggunakan machine learning untuk menganalisis data belajar siswa, seperti riwayat tontonan video, hasil latihan soal, dan nilai ujian. Dengan cara kerja, algoritma AI mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan siswa pada setiap mata pelajaran atau topik. Secara otomatis, merekomendasikan video, modul, ataupun latihan soal yang paling relevan untuk membantu siswa memperbaiki area yang lemah. Contoh fitur, sistem adaptive learning yang menyesuaikan tingkat kesulitan soal latihan secara dinamis sesuai dengan kemampuan siswa. Mengatasi keterbatasan akses dengan Natural Language Processing atau NLP. Masalah yang sering ditemui yaitu siswa sering kesulitan saat mengerjakan soal di luar jam sekolah dan tidak bisa langsung bertanya. AI memberikan solusi yaitu menggunakan Natural Language Processing, di mana sebuah cabang AI yang membuat komputer mampu memahami bahasa manusia dan computer vision. Cara kerjanya, siswa memotret soal dan teknologi computer vision mengenali teks dan gambar pada soal tersebut. NLP memproses pertanyaan, mencocokkannya dengan database soal dan jawaban yang ada. AI kemudian memberikan jawaban yang akurat beserta langkah-langkah penyelesaian secara instan. Contoh fiturnya yaitu fitur asisten digital yang memungkinkan siswa mendapatkan jawaban dan penjelasan soal kapanpun. AI merupakan alat untuk guru, bukan pengganti guru.
di mana kami merekomendasikan sistem, yaitu memastikan siswa belajar sesuai dengan kebutuhan individualnya, atau machine learning, dan bimbingan instan, di mana AI memberikan jawaban soal dan penjelasan kapan saja, 24/7, menggunakan NLP dan computer vision, dan menciptakan akses, yaitu menghadirkan materi berkualitas dari pengajar terbaik ke seluruh pelosok negeri. Teknologi AI ini bukan untuk menggantikan peran guru, melainkan untuk melengkapi dan memperkuatnya. AI memungkinkan guru fokus pada aspek interaksi, motivasi, dan pendampingan yang lebih personal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya terkait hasil. Persilahkan. Baik, di sini kita akan masuk ke dalam measurement atau result dan benefit. Sedikit membahas mengenai NLP atau Natural Language Processing, itu kan merupakan cabang AI yang berfokus pada interaksi manusia dan komputer melalui bahasa. Nah, dalam dunia pendidikan, khususnya NLP ini berperan penting untuk mengatasi keterbatasan akses, bahasa, dan pemahaman materi. Dengan penerapan NLP ini, pembelajaran itu akan menjadi lebih inklusif, personal, dan efisien. Nah, hasilnya itu bisa berupa akses materialitas bahasa melalui machine translation, kemudian juga peningkatan pemahaman teks dengan sistem reading comprehension adaptif, dan juga feedback otomatis untuk grammar, ejaan, dan juga esai. Kemudian juga chatbot edukasi 24/7 sebagai tutor virtual karena bisa diakses kapanpun. Kemudian untuk manfaatnya, manfaat dari NLP sendiri ini itu yang pertama adalah mengurangi kesenjangan akses pendidikan karena NLP sendiri ini dengan adanya NLP ini dapat diakses untuk seluruh apa namanya user gitu ya. Jadi baik yang ada di pedesaan ataupun yang ada di perkotaan dimanapun mereka berada, ketika sudah terintegrasi dengan sistem NLP ini maka dapat diakses sehingga dapat mengurangi kesenjangan akses pendidikan. Kemudian juga adanya dapat sebagai personalisasi pembelajaran sesuai level siswa karena dengan NLP ini dapat menyesuaikan eh, apa namanya ibaratnya kayak kategori dan kemampuan siswa seperti itu. Dan yang terakhir adalah efisiensi waktu guru melalui koreksi otomatis. Nah, untuk matriks keberhasilannya ini dapat dilihat dari learning outcomes-nya, yaitu berupa peningkatan nilai tes siswa, kemudian juga dari engagement rate-nya, itu adalah dari frekuensi ketergantungan siswa dengan sistem NLP ini sendiri. Kemudian ada efisiensi dari waktu koneksi tugasnya itu juga akan berkurang. Dan terakhir itu ada accessibility index, yaitu jumlah siswa terpencil yang dapat terjangkau. Nah, di sini kelompok kami mengangkat studi kasus dari RoboGuru. Itu merupakan apa semacam NLP dari ruang guru. Nah, RoboGuru ini sendiri itu sebenarnya fiturnya itu dia menggunakan Natural Language Processing atau NLP ini untuk memahami pertanyaan siswa dapat berupa teks atau foto soal, kemudian juga memberikan jawaban, penjelasan, langkah-langkah, dan rekomendasi materi yang terkait pertanyaan tersebut, kemudian juga dapat menjadi virtual tutor 24/7, 24 jam, yang dapat diakses secara gratis melalui aplikasi Ruang Guru. Nah, hasilnya itu berupa peningkatan akses dengan jutaan pertanyaan siswa berhasil dijawab oleh RoboGuru sejak diluncurkannya, yaitu dari sekitar tahun 2021. Kemudian dari segi skalabilitas, RoboGuru ini mampu melayani jutaan siswa tanpa batasan jumlah tutor. Kemudian dari segi efisiensi, waktu siswa untuk mendapatkan jawaban berkurang signifikan, hanya beberapa detik dibanding harus menunggu guru atau tutor offline. Kemudian untuk manfaatnya, manfaat dari eh, NLP yang ada di RoboGuru ini sendiri itu yang pertama adalah mengatasi keterbatasan guru. Jadi siswa yang ada di daerah terpencil bisa tetap mendapatkan bantuan belajar, kemudian juga meningkatkan kemandirian belajar. Siswa bisa bertanya kapan saja tanpa harus menunggu jam sekolah atau jam bimbel. Kemudian mendukung literasi digital, membiasakan siswa berinteraksi dengan sistem AI yang ramah pengguna. Kemudian juga dapat mendorong pemerataan pendidikan, membantu mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan antara kota dan desa.
Dan matriks keberhasilannya itu dapat diukur dan dilihat dari engagement rate-nya. Yang pertama adalah jumlah pertanyaan yang masuk ke RoboGuru itu. Indikasi merupakan apa ya? Sebuah indikasi atau kepercayaan dan kebutuhan siswa. Kemudian learning outcomes-nya itu dapat diukur dengan peningkatan nilai siswa yang rutin menggunakan RoboGuru. Kemudian juga ada respon accuracy, yaitu dari tingkat ketepatan jawaban robo guru atau benchmarking bisa dibandingkan dengan tutor manusia saya. Dan adanya user detention, seberapa sering siswa kembali menggunakan robo guru setelah pengalaman pertamanya. Dan yang terakhir adalah equity impact-nya atau proporsi pengguna dari daerah non perkotaan untuk mengukur dampak inklusivitasnya. Seperti itu. Oke, selanjutnya di sini saya akan memberikan kesimpulan dari hasil penelitian kami. Yang pertama itu, AI dalam pendidikan mampu menghadirkan beberapa pengalaman belajar yang lebih personal, interaktif, dan efisien, di mana teknologi seperti machine learning, NLP, dan computer vision membuat proses belajar menjadi lebih tidak terbatas pada ruang dan waktu. Yang kedua itu memiliki manfaat utama di mana pemerataan akses pendidikan, peningkatan efektivitas belajar, efisiensi pada kerja guru, dan juga mendorong kemandirian dan literasi digital pada siswa. Yang ketiga itu seperti studi kasus pada RoboGuru menunjukkan bahwa AI dapat diimplementasikan secara luas dan berdampak nyata dalam mengurangi kesenjangan pada pendidikan, khususnya di antara perkotaan dan juga di daerah-daerah terpencil. Dan yang terakhir, meskipun AI menawarkan solusi yang cukup besar, tetapi peran guru tetaplah esensial dalam memberikan motivasi, nilai-nilai karakter, dan sebagai pendamping emosional yang tidak sepenuhnya digantikan oleh teknologi yang diciptakan. Kemudian ada saran untuk pengembangan AI di dalam dunia pendidikan. Yang pertama itu integrasi yang lebih luas, di mana perluasan penggunaan AI pada berbagai jenjang pendidikan dan kurikulum agar manfaatnya bisa dirasakan secara merata. Kemudian yang kedua itu peningkatan kualitas data, di mana AI hanya sebaik data yang dimiliki dan perlu adanya sistem di mana pengelolaan data siswa yang lebih aman, terstruktur, dan etis. Kemudian yang ketiga itu pengembangan akses inklusif, di mana fokus pada siswa di daerah-daerah terpencil ini dengan memanfaatkan AI yang berbasis offline, di mana mode atau sistem ringan yang bisa digunakan tanpa internet yang lebih stabil. Kemudian selanjutnya ada kolaborasi guru pada AI, di mana dibutuhkannya kolaborasi antara guru dan AI itu untuk mampu guru memanfaatkan AI sebagai alat bantu saja, bukan menjadi menggantikan atau memperkuat integrasi akan perannya guru. Kemudian adalah evaluasi yang berkelanjutan, di mana pengembangan AI harus lebih terukur dengan indikator yang lebih jelas, seperti learning outcomes, kemudian engagement rate, dan juga equity impact supaya dampaknya lebih nyata dan terukur. Kemudian yang terakhir ada etika dan privasi, di mana regulasi yang jelas perlu dibangun untuk melindungi data-data siswa agar pemanfaatan AI tetap aman dan terpercaya. Oke, di sini juga saya akan membacakan apa saja evaluasi dan ide pengembangannya. Yang pertama, evaluasi AI pada saat ini yaitu personalisasi belajar seperti sistem adaptif sesuai dengan kemampuan siswa. Kemudian akses yang luas seperti chatbot atau tutor virtual bantu siswa terpencil. Kemudian ada efisiensi waktu seperti memberikan jawaban atau mengoreksi secara instan. Kemudian skalabilitas tinggi di mana layanan jutaan siswa sekaligus. Kemudian ada infrastruktur digital belum rata, jawaban AI yang dimana kadang masih kurang tepat atau mendalam. Kemudian
literasi digital guru dan siswa yang masih rendah. Selanjutnya ada isu privasi dan keamanan data. Dan yang terakhir itu risiko akan ketergantungan pada AI. Selanjutnya di sini ada ide yang sebagai pengembangan AI untuk masa depannya. Di mana yang pertama itu AI inklusif dan ringan. Ya, di mana yaitu dapat digunakan secara offline dan memerlukan internet yang rendah agar dapat digunakan di daerah-daerah terpencil. Kemudian AI multimodal dan multibahasa di mana teks, suara, dan gambar juga bahasa lokal. Kemudian AI untuk guru, di mana asisten digital tersebut untuk materi dan menganalisis siswa. Kemudian ada kolaborasi AI dengan guru, di mana untuk mengurangi beban admin dan juga guru fokus tetap berinteraksi. Selanjutnya ada AI etis dan aman, di mana menggunakan regulasi privasi dan transparansi algoritma. Dan yang selanjutnya itu AI kembangan soft skills, di mana diperlukan kreativitas, komunikasi, dan problem solving yang lebih baik. Dan yang terakhir itu evaluasi berbasis big data, di mana pantauan efektivitas dan learning outcomes. Baik, selanjutnya kami akan menjawab 3 pertanyaan tugas kelompok. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu apa tantangan terbesar dalam penerapan AI di bidang yang Anda pilih, dan bagaimana kelompok Anda melihat solusi untuk mengatasi tantangan tersebut? Menurut kami, platform Ruang Guru dengan fitur AI Mobo Guru telah membawa inovasi besar dalam dunia pendidikan Indonesia. Namun, tantangan terbesarnya adalah bagaimana memastikan pemerataan akses dan efektivitas penggunaan teknologi AI di seluruh lapisan masyarakat. Banyak siswa di daerah masih terkendala jaringan internet, perangkat yang terbatas, dan literasi digital yang belum merata. Sebagai solusi, kelompok kami menekankan 4 pendekatan utama. Yang pertama, optimalisasi AI Mobo Guru agar mampu menyesuaikan materi dengan gaya belajar dan kemampuan setiap siswa. Yang kedua, pengembangan mode offline dan teknologi ringan, sehingga tetap bisa diakses di daerah dengan koneksi terbatas. Yang ketiga, pelatihan bagi guru dan orang tua agar mereka dapat mendampingi siswa menggunakan AI dengan efektif. Dan yang terakhir, penerapan kebijakan perlindungan data pribadi yang ketat untuk menjaga keamanan dan kepercayaan pengguna. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pemanfaatan AI melalui Mobo Guru tidak hanya canggih secara teknologi, tetapi juga inklusif, aman, dan benar-benar bermanfaat bagi seluruh siswa Indonesia. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Dipersilahkan. Untuk menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu bagaimana dampak penerapan AI di bidang pendidikan terhadap masa depan. Di sini saya akan membahas dampak positif dan negatifnya. Yang pertama, pada dampak positifnya yaitu AI memiliki kemampuan untuk mempersonalisasi pembelajaran. Jadi di sini artinya sistem AI dapat menyesuaikan materi dengan kemampuan dan kecepatan belajar masing-masing siswa. Misalnya seperti platform Duolingo itu sudah menggunakan AI untuk memberi latihan sesuai kemampuan penggunanya. Selain itu, AI juga bisa memperluas akses pendidikan. Siswa di daerah terpencil juga sekarang bisa belajar melalui tutor virtual atau kelas online tanpa harus datang ke kota besar. Di sini AI juga memiliki dampak negatif yang perlu kita waspadai. Pertama, yaitu ada risiko ketergantungan pada teknologi. Jika semua hal kita serahkan pada AI, kemampuan berpikir kritis dan kreativitas siswa bisa menurun juga. Kemudian yang kedua itu muncul kesenjangan digital. Jadi tidak semua sekolah memiliki fasilitas teknologi yang sama, sehingga bisa memperlebar jarak antara siswa yang memiliki akses dan yang tidak. Yang terakhir pada dampak negatif yaitu ada kekhawatiran bahwa peran guru akan tergeser, walau tidak sepenuhnya tergantikan. Tapi AI bisa mengurangi kebutuhan guru di beberapa bidang tertentu. Jadi AI ini memiliki potensi besar untuk membuat pendidikan lebih efisien, menarik, dan merata, tapi
Supaya manfaatnya benar-benar dirasakan oleh semua pihak, penerapannya harus diimbangi dengan etika, pengawasan manusia, dan juga pemerataan akses teknologi. Berdasarkan pada pembahasan yang telah kami paparkan, inovasi paling relevan untuk mengembangkan teknologi AI dalam bidang pendidikan yaitu AI EduBridge. AI EduBridge merupakan platform pembelajaran berbasis AI multimodal yang bekerja dengan memahami teks, suara, gambar, serta mampu memahami bahasa-bahasa lokal. AI EduBridge juga dapat berfungsi secara offline. Nah, tujuan dari AI EduBridge ini yaitu semoga dapat memberikan akses pembelajaran cerdas bagi siswa terkhusus yang berada di daerah terpencil, terutama yang memiliki keterbatasan koneksi internet. Namun, dengan AI EduBridge ini diharapkan proses pembelajaran dapat berjalan secara interaktif dan personalisasi yang efektif. Cukup sekian pemaparan yang kelompok kami sampaikan. Terima kasih.